Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara siang hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, selamat beriringan salam tak lupa pula kita hadirkan buat tujuh pimpinan kita. Yang pertama, kita minta kepada kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan dalam acara siang hari ini. Kepada kepala sekolah kita persilakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengadakan pertemuan pada siang yang berbahagia ini. Selawat beserta salam, maka sama-sama kita kirimkan kepada Allah junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini yang saya hormati, seterusnya istimewa untuk ibu-ibu CGP kita yang hari ini akan melakukan diseminasi kepada kita bersama. Bila pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepatah kata untuk kita semuanya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada hari ini adalah kegiatan diseminasi, yaitu penyebaran informasi tentang budaya positif yang sudah dipelajari oleh CGP kita pada modul 1 PTK. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik dan menjadi ilmu sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, karena ini menyangkut karakter anak-anak kita di sekolah. Karena itu mari kita sama-sama menyimak seperti apa tujuannya dan kita berikan semangat untuk ibu-ibu CGP kita dalam melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita bisa mengikutinya dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk saja ke acara inti. Kita persilakan kepada ibu-ibu CGP kita untuk memberikan materi agar bisa kita terapkan bersama. Kepada ibu-ibu pemateri kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif bagian dari tugas CGP Angkatan 11 yaitu aksi nyata modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita berdua, saya sendiri Dr. Yani dan Ibu Liza Febrina akan berbagi tugas membagikan penyebaran budaya positif yang bisa kita manfaatkan di dalam kegiatan di dalam kelas. Baik, karena ini sudah siang, tadi kita sudah sholat, kita sudah makan. Untuk menghilangkan kantuk sebelum kegiatan kita lanjut, sepertinya Pak Romi sudah mengantuk. Kita sedikit SBQ ya Bapak Ibu. Kita SBQ-nya boleh berdiri, boleh duduk, tapi lebih bagusnya berdiri. Silakan Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah sedikit peregangan. Mudah-mudahan dengan sedikit gerakan tadi bisa menghilangkan kantuk kita untuk bersama-sama kegiatan 1 jam ke depan. Baiklah, kita masuk saja pada penyebaran budaya positif. Ya, untuk kali ini budaya positif itu ada 8 konsep yang akan kita kupas secara bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu adalah beberapa konsep dari budaya positif yang akan kita kupas secara bersama pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
masing-masing. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah sama-sama kita ketahui ada 6 dimensi. Nah, itu adalah yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran paradigma baru. Yang keenamnya itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, kemudian ada kreatif, mandiri, dan terakhir adalah bernalar kritis. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu tentang konsepsi tentang teori kontrol. Dan di sini ada beberapa miskonsepsi yang mungkin kita sebagai seorang guru memahami bahwa kontrol itu kita mengontrol peserta didik kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, ternyata di sini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama ini, ilusi yang pertama itu adalah kira-kira itu gambar apa Bapak Ibu? Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu kalau melihat gambar yang sebelah kanan? Ada orang, kemudian ada seperti tali, ya seperti boneka, seperti sirkus. Dan di sini yang termasuk salah satu miskonsepsi bahwa sebagian dari kita menganggap posisi kontrol itu kita bisa membentuk atau mengarahkan peserta didik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan arahan kita. Jadi apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan arahan kita. Itu miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan di sini biasanya termasuk ke dalam salah satu posisi kontrolan tadi, bahwa kita biasanya termasuk saya sendiri juga sering membuat ke peserta didik itu mereka menjadi merasa seperti apa kita bisa bicara kepada mereka, nah tolonglah, nah ibu cari ibu, kemudian tolonglah nanti ada kepala sekolah nanti ibu kena marah. Nah itu adalah salah satu bentuk ternyata tidak boleh membuat siswa itu merasa bersalah. Nah itu ada salah satu miskonsepsi mungkin yang selama ini sering kita lakukan. Nah di sini ada beberapa bentuk paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada dua bagan, yang satunya itu yang biasa kita lakukan, yang sebelah ini adalah dari teori kontrol yang akan kita pelajari sekarang. Kita lihat dari pertama, kebutuhan kita sama. Jadi biasa kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, dan ternyata dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama, dan ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama seperti dengan kita. Jadi kita berusaha mengubah orang sama pandangannya dengan kita. Dan ternyata dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus memahami orang itu terlebih dahulu. Jadi itu yang kita pahami. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan biasanya perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, dan ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk tadi perilaku buruk yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh teman kita, termasuk yang dilakukan oleh peserta didik kita, yang menurut kita terlihat itu sangat buruk, tetapi di balik itu semua mereka punya satu tujuan, ada makna, ada yang akan disampaikan dari perilaku tersebut. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, berarti tidak ada kalah. Ya, sekarang kita akan lihat apa itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam disiplin positif ini kita diharapkan bisa memunculkan motivasi dari diri dalam peserta didik kita. Disiplin yang mereka lakukan itu bukan paksaan, tetapi murni berasal dari keyakinan mereka sendiri bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, itu adalah sesuatu yang salah. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang lebih dikenal dengan kita yang lebih dekat itu adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 profil tadi, kita kan punya dimensi itu masing-masingnya punya elemen, punya subelemen. Dan di sana nanti terdapat nilai-nilai kebajikan, termasuk gotong royong, kerjasama dan sebagainya. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan, yaitu dari profil pelajar Pancasila, dari Ibu Primarius Program, kemudian ada 9 pilar karakter. Ya, sekarang kita lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bu Liza ya. Ya, ada 5 kebutuhan dasar ya. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan ini nanti akan kita kaitkan dengan peserta didik kita. Kita lihat mereka berperilaku, perilaku yang mereka lihatkan itu apakah sudah terpenuhi dari kelima kebutuhan dia ini. Mungkin saja salah satu mereka melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan, itu terjadi karena salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Nah, di antara kebutuhan itu ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup, mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu semuanya. Di sini mungkin termasuk ke dalam makan, minumnya, tempat tinggal, kebutuhan jasmani, rohani kita. Nah, itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga yang harus kita penuhi terhadap peserta didik kita. Setiap mereka harus kita berikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kebebasan, kemudian ada kebutuhan kesenangan, kemudian terakhir ada kebutuhan penguasaan. Dan sebagai kita seorang pendidik, 5 kebutuhan ini bisa kita realisasikan di dalam kita proses belajar mengajar di dalam kelas. Bisa kita implementasikan dalam bentuk modul pembelajaran.
Ya, lanjut pada motivasi perilaku manusia. Dan di sini ada tiga yang memotivasi manusia untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang dilakukan? Sekarang kita bawakan saja ke peserta didik kita. Apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu dilakukan karena dia takut dihukum. Berarti kira-kira Bapak Ibu apakah motivasi mereka itu sudah murni dari dalam dirinya? Gimana Bapak Ibu? Mereka melakukan misalnya dia pergi sekolah harus berpakaian lengkap, tetapi kalau ditanya kenapa? Karena dia takut dihukum. Nah berarti kira-kira yang bisa dikasih ya hadiah seperti itu. Nah itu juga termasuk ke dalam motivasi manusia melakukan sesuatu hal. Dan ternyata hal tersebut juga belum termasuk ke dalam motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi mereka melakukan itu karena sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini adalah yang dikatakan tadi adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Nah, jadi harapan kita kepada anak-anak kita, mereka mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam diri mereka. Mereka memahami nilai-nilai yang ada di dalam kehidupannya. Jadi mereka bukan hanya karena terpaksa. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 itu terpaksa? Karena motivasi yang berasal dari luar itu hanya bertahan sementara. Apabila kita tidak lagi memberikan hadiah, mereka akan berhenti berperilaku. Apabila kita tidak memberikan hukuman, mereka akan berhenti lagi berperilaku. Dan jadi yang kita harapkan peserta didik kita itu mempunyai motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Dan sebelum masuk dari Bu Liza, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada di sana namanya hukuman, kemudian ada namanya penghargaan. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi lebih rendah diri. Itu dia kalau kita memberikan hukuman. Sedangkan kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau dia bisa terjadi sifat iri, mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dan kedua adalah konsep konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, penguatannya itu jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Restitusi di sini manfaatnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, adanya teori kontrol dalam dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi itu ada 4 konsep disiplin. Yang tadi ada hukuman, kemudian ada penghargaan, yang ketiga ada konsekuensi, dan keempat ada namanya restitusi. Dan kira-kira dari yang kita lihat keempat tadi, mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Yang lebih bagus adalah restitusi. Karena di sana di dalam restitusi itu kita mengajarkan peserta didik. Tujuan dari restitusi itu adalah peserta didik kita itu bisa menyadari sendiri apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, dan mereka bisa memberikan solusi kembali dari kesalahan yang telah mereka buat. Nah, jadi
mereka memiliki rasa tanggung jawab dari kesalahan yang telah dibuat. Dengan itu peserta didik itu bisa melakukan sendiri jika dia bertahan lebih panjang gitu, jangka waktunya lebih panjang. Lanjut Bu Liza. Ya, ini ada beberapa konsep pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi kulit untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi kita membantu peserta didik menemukan masalahnya sendiri, kemudian mereka bisa menemukan solusi dari masalah mereka itu sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia di sana ada berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sebuah kegiatan restitusi. Dan di sini ada beberapa contoh kasus siswa-siswinya adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Bedanya kalau hukuman seperti apa, kalau konsekuensi kita berikan seperti apa, kalau restitusi seperti apa. Ya, kalau hukuman itu biasanya kita berikan secara tiba-tiba. Yang dikatakan dengan hukuman. Kita berikan secara tiba-tiba, membuat peserta didik kita takut atau mereka merasa rendah diri, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu perbedaannya dia sudah melanggar aturan. Berarti sudah ada sebelumnya peraturan. Kalau hukuman tadi dia tidak ada aturan, tiba-tiba kita kasih dia hukuman. Kalau konsekuensi dia melanggar sebuah aturan, kemudian kita kasih hukuman. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah kegiatan restitusi. Nanti segitiga restitusi akan diperjelas oleh Ibu Iza Febrina bagaimana bentuk dari cara melakukan kegiatan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Iza Febrina. Ya, terima kasih Ibu Ezi atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya yang kita sampaikan hari ini, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, 5 posisi kontrol ini ada 5 yang sebagian besar kita kerjakan dan kita berharap kita posisi yang paling baik. Yang pertama adalah posisi pemukul. Di sini seperti sudah disampaikan Bu Ezi, posisi pemukul ini membuat anak merasa rendah diri. Ya, anak di bawah tekanan, anak terikat dengan apa yang disampaikan guru sehingga anak kurang percaya diri. Kemudian di sini yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini beberapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini biasa statement yang kita berikan kepada anak didik kita. Beberapa kali Bu Guru harus bilang, kenapa kamu masih seperti itu? Jadi sini ada timbul rasa bersalah dalam diri anak. Ini adalah posisi kontrol yang kurang baik. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya?
Jadi posisi di sini guru menanyakan kepada anak, kalau kamu melanggar apa akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya, di sini anak kita sering mengganggu temannya atau dia sering melanggar di dalam kelas. Kemudian kita ingatkan kalau seperti ini terus apa akibat kepada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah ayolah sebagai teman. Ya, di sini contohnya adalah yang tertib, bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya, di sini dalam posisi kontrol sebagai teman, ya, bu guru merasa membawakan dirinya seperti temannya, tidak sebagai gurunya yang biasanya anak menjadi takut. Di sini anak lebih akrab, cenderung lebih aman posisinya. Kemudian yang kelima adalah posisi yang paling utama sebagai guru dan kita harapkan kita mampu untuk melakukannya, yaitu sebagai manajer. Manajer ini di sini ada poinnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini kita bertanya dulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di posisi ini kita bertanya dulu kepada anak kita. Biasanya kita melakukan yang posisi kontrol yang sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Oke, supaya kita lebih maksimal dalam program ini, mari kita lihat dalam video disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nahel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini urutan dari 5 posisi kontrol tadi. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
kamu ini ada-ada saja. Ya, di posisi ini enak merasa lebih nyaman ya Bu ya. Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian Ibu.
5 posisi kontrol yang sudah disampaikan. Ya, video yang bagus sekali Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini dari posisi yang kelima, Bu Guru tadi menanyakan keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Atau yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Ini adalah berupa keyakinan kelas. Nah, di sini sudah kami coba aplikasikan di kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas 1B. Di sini bersama siswa menyepakati keyakinan kelas. Untuk kelas rendah belum bisa menuliskan apa yang dia harapkan di kelasnya. Jadi di sini kami bantu dengan melengkapi tabel. Kemudian anak memahami apa saja keyakinan yang disampaikan oleh guru kelas. Kemudian di sini yang kami terapkan, setelah mereka menyetujui dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, anak-anak kami kelas 1 memberi tanda jempol di tabel keyakinan kelas. Kemudian ini tanda jempol yang sudah dicobakan, yang kemudian dipampang di kelas. Dan coba isi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Ya, lebih abstrak dari peraturan. Jadi berupa kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu muluk-muluk. Kita memberikan poin besarnya kepada anak kita sehingga dia bisa melaksanakan di kelas. Kemudian berupa pertanyaan universal, apa yang umum di dekatnya, tidak meragukan anak. Nah, kemudian di sini ada yang tadi segitiga resolusi. Segitiga resolusi ini ada 3 poinnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ini yang kita sampaikan kepada anak-anak kita jika ada kasus di kelas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di bagian ini yang kita sampaikan adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tanyakan sebab kenapa anak kita berbuat seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Setelah mereka ada kasus seperti ini, kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke Bu Eci. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Ini ada kasus pertama Bu Eci. Ya, boleh? Ya. Mari kita simak bersama. Ini segitiga restitusi untuk kelas 4A bersama Ibu Eci. Habis makan gorengnya, selanjutnya dibuang panas dibuang
Oke, itu kasus pertama. Di sini Lutfi buang sampah sembarangan. Jadi di sini diberikan penekanan, kemudian apa alasan dia berbuat demikian, kemudian diingatkan kembali keyakinan kelas. Sesuai dengan segitiga restitusi tadi, kita stabilkan identitasnya dulu, kita beri penguatan, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke, Bu Ezi? Oh ya. Oke, demikian paparan dari kami, Bapak Ibu. Sekiranya ada pertanyaan, saran dan pesan ke kami persilakan. Atau penguatan dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang masih sedikit ragu atau Bapak Ibu ingin mengasih penguatan kepada kami PDP yang Hidayah menerima masukannya. Ada Kulina, kepala sekolah. Terima kasih pemaparannya Ibu CGP. Kita tepuk tangan untuk CGP. Pemaparan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita guru semuanya. Tapi di sini ada yang ingin yang menjadi sesuatu yang ingin kami tanyakan. Izinkan kami bertanya. Selama ini kita dalam mendidik anak-anak kita, ketika dia melakukan sesuatu yang di luar tata tertib sekolah, terbiasa dengan hukuman. Ternyata itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi perkembangannya dan di tahap berikutnya. Lalu bagaimana caranya kita membiasakan penyelesaian masalahnya, sebutlah ke dalam bentuk segitiga restitusi ini. Berarti kita harus belajar lagi alurnya karena hukuman tadi ternyata tidak baik dilakukan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita membiasakan merubah kebiasaan tersebut karena itu sudah menjadi kebiasaan selama ini gitu. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami pertanyaannya dan mohon diberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Nanti kalau ternyata rasa-rasanya kurang tepat, kita cari jawaban bersama ya Bu Wati ya. Baiklah, kita bersama, sama-sama kita ketahui mungkin selama ini posisi yang kita lakukan dalam mendisiplin mahasiswa itu adalah posisi menghukum. Itu yang sudah sering sekali kita lakukan sampai saat sekarang ini. Dan tadi pertanyaan Ibu Wati, bagaimana caranya agar yang tidak baik itu berangsur-angsur menjadi baik? Mungkin kalau kita ubah sekarang saja seperti membalikkan telapak tangan kan belum bisa ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita sudah mengetahui, paling tidak kita sudah tahu bahwa menghukum itu adalah sifatnya sementara. Jadi itu membuat banyak kerugian terhadap peserta didik kita. Salah satunya mereka menjadi rasa takut yang berlebihan, atau malah mereka tadi bisa melawan kepada kita. Itu salah satu akibat apabila kita selalu melakukan posisi sebagai penghukum. Dan apa yang harus kita lakukan? Kembali kita kepada tadi beberapa yang sudah kita sampaikan, karena kesemuanya itu saling keterkaitan. Ya, kita lihat dulu dari hukuman yang kita berikan sebelumnya. Kita harus pahami dulu peserta didik kita. Dari tadi 5 kebutuhan dasar mereka, pasti mereka itu memiliki memiliki motivasi
kira-kira sehingga mereka itu melakukan kesalahan. Salah satu contoh, anak kita sering dia ke sekolah tidak lengkap pakaiannya atau sering datang terlambat. Tanpa sebelum kita melakukan penghukuman, kita lihat dulu apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi semuanya. Apa dari kelima kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi? Kita tanya dulu. Mungkin kita tanya nanti kepada salah satu siswa mereka sering terlambat dan ternyata ada sesuatu di rumahnya yang harus dia kerjakan, atau kondisi orang tuanya tidak menguntungkan dia untuk pergi sekolah pagi. Dia tidak sama dengan seperti teman-temannya yang lain. Jadi kita lihat dulu berarti apa dari kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah dalam sekolah atau dalam lingkupnya yang lebih kecil dalam kelas kita harus terapkan dulu yang namanya keyakinan kelas. Dan kenapa didahului keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas ini barulah bisa tadi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Mungkin kalau untuk lingkup sekolah sekarang mungkin agak luas, kita buat dulu keyakinan kelas di dalam kelas. Yang tadi yang sifatnya positif. Sifat positif itu seperti kalau kita biasa dilarang membuang sampah sembarangan, sekarang kita ubah menjadi positif, membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Liza tadi, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Apa yang masih ada Ibu? Bu Lina ada Bu Lina? Terima kasih Bu Ezi dan Bu Liza atas waktu yang sudah diberikan. Tadi kita bahas tentang segitiga restitusi. Di situ kita akan menanyakan keyakinan kelas. Di sini juga ada tentang konsekuensi. Berarti kalau di keyakinan kelas mereka juga sudah tahu konsekuensinya. Nah, apakah sama konsekuensi yang ada di konsep disiplin ini dengan di segitiga restitusi tadi, keyakinan kelas tadi? Mungkin hanya itu. Terima kasih Bu Ezi, Bu Liza. Baiklah Bu Lina, di sini ada untuk coba jawab. Jadi konsekuensi ini ada di segitiga restitusi, cuman dibawakan dalam bentuk arah positif. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau konsekuensi penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus atau respon dari anak kita. Kemudian murid menghormati peraturan. Dan terakhir, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi di sini konsekuensi ini tidak sepenuhnya maksimal, ya, karena poin dari sebagaimana segitiga restitusi ada tahap-tahapannya, sehingga keyakinan yang dilanggar oleh anak kita itu bisa diperbaiki bersama-sama. Dan di keyakinan kelas itu juga anak kita menyadari dari dalam dirinya, bukan dari luar. Karena konsekuensi masih dari luar, pihak luar yang memiliki dirinya. Tapi kalau keyakinan kelas sudah dari dirinya masing-masing, menyadari apa yang telah dia lakukan. Jadi yang keyakinan kelas ini bukan peraturan lagi, tapi perilaku positif dari dirinya yang dia terapkan di kelasnya. Kira-kira seperti itu Bu Lina. Bagaimana Bu Lina? Ya, oke, terima kasih Bu Lina. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sekiranya tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon permuatan dari Bapak Ibu. Sekiranya tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon permuatan dari Bapak Ibu. Dari Ibu Pengawas juga boleh. Silakan Bapak Ibu.
wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Terima kasih. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, istri pesona dan anggaran yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pertama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat berkumpul. Sebenarnya tidak ada agenda hari ini, Bu Linda, yang saya kemari. Cuma ada tadi telepon dari dinas menghadiri mendampingi tim penilai UKS. Juga sebenarnya tadi sudah mau pulang, bilangnya dulu Bu Linda masih mati, tunggu dulu Bu. Baca ini memang orang itu sebentar aja, alhamdulillah. Jadi syukur mungkin memang kita ditakdirkan untuk selalu bertemu. Kemudian selawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, teristimewa untuk JGP kita yang sedang melaksanakan di JGP. Pertama apresiasi untuk Bu Yezi dan Bu Liza, semangatnya harus terus ditingkatkan. Kegiatan begitu banyak yang memang menyita waktu, tentu fisik, emosionalnya juga harus sehat, fisiknya juga harus sehat, bisa tanpa vitamin. Ya, tapi yang jelas dulu kemauannya dulu. Karena memang apapun yang kita lakukan, kalau kita kemauan kita keras, semangat kita ada, badan kita sehat, nah baru jadi. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kan Bu Yezi berbagi praktek baiknya tentang disiplin positif atau budaya positif. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini sekarang kan jadi maksudnya materi-materi yang memang sangat diperlukan. Bagaimana selalu apapun yang kita kerjakan, kalau di dalam agama apa namanya itu berarti berprasangka baik. Nah, husnuzon. Jadi sama dengan ini kita selalu berbudaya positif. Walaupun orang mengkritik kita, buku bajunya senjang mana yang tidak komplit, itu kita selalu menanggapinya dengan positif. Kalau kita dengan negatif menanggapinya pasti tapi kalau dengan positif mungkin bahasa mereka memang kadang kurang pas, tapi kita aja dulu. Jadi mari kita sama-sama mulai hari ini, baik kitanya ke teman maupun temannya ke kita, atau sebaliknya, mari selalu kita berprasangka baik dan berbudaya positif. Kenapa? Karena memang untuk sekarang refleksi penilaian waktu untuk perbaikan itu tujuannya. Kalau tujuannya untuk perbaikan, berarti kita dikoreksi untuk perbaikan. Ya, jadi berbagi budaya positif ini salah satu materi yang memang diberikan di CGP yang memang harus diterapkan, termasuk kegiatan hari ini berbagi praktek baik. Di Bapak Ibu, dakwah harus dari CGP. Seluruh Bapak Ibu punya potensi, punya pelatihan, punya kegiatan, silakan berbagi dengan teman. Jadi kebetulan memang diwajibkan mereka ini menyampaikan, dan ini akan diupload di LMS mereka. Juga Bapak Ibu yang lain seperti itu. Ya, jadi terima kasih pada Yezi, kepada Liza, mudah-mudahan pelatihannya jalan terus, aman, nyaman, lulus. Ini dua kabarnya cia sakit, cia apa. Lalu aja, yang penting tenang, senang. Ya, kalau jadi bapak, itu sakit pun nak jadi pewat sampai tadi kayak selesai. Dijalankan saja. Bapak Ibu yang lain siap berbagi membantu? Siap. Aman tuh. Kalau siap selalu bagi aman tuh. Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja penguatan Yezi. Sekali lagi Liza jaga kesehatannya. Yezi dari sehat. Dua-duanya. Ya, jaga kesehatan. Dan jangan lupa tupoksi penting utama kita jangan dilalaikan. Ya. Karena berkahnya seluruhnya karena kewajiban utama. Kalau itu memang tambahan tapi penting. Tapi kewajiban utamanya jangan dilalaikan. Ibu, kalau anak walau lalai bengong,
Nah, kalau ada Bapak Ibu banyak kalau kita lihat di YouTube tuh Ibu kami lah CGP, kami hanya tinggalnya. Jadi berpandai-pandai. Semuanya dilalui seperti kita berpandai-pandai. Mungkin itu saja Bunda, maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang Ibu memastikan, sebetulnya itu sama. Hanya motivasi kepada ibu-ibu semuanya dan rajin bertanya kepada teman-teman yang sudah melewati masa tersebut. Khusus Liza, karena ada dua beban yang harus dilaksanakan, CGP dan PPG. Keduanya itu sama-sama penting untuk kita sebagai guru. Dan ada yang lebih penting dari itu, kita harus memilih. Ada yang memilih. Saya berdoa dan kita semua mendoakan Liza sukses keduanya. Ezi yang ada tangguh daripada Liza, bebannya satu. Kalau Liza maka dikhususkan fisiknya agak dilihat. Kadang-kadang orang yang fisiknya kurus itu belum tentu lemah daripada. Tapi kita beri semangat untuk keduanya, semoga. Itu saja. Terima kasih Ibu Basuka dan Ibu pengawas. Nasihat Ibu sangat berharga buat kami bersyukur dikelilingi orang-orang yang sangat menyayangi kami, saling membantu. Ya. Kemudian di sini kami akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh seperti yang Bapak Ibu harapkan dan lebih sehat ke depannya. Terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup, saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengawas, Ibu kepala sekolah atas motivasinya, dukungannya, semangatnya, dan juga kepada Bapak Ibu guru hebat SD 06 Tanah. Terima kasih telah mengikuti berbagi praktika kita pada hari ini. Terima kasih, semoga waktu yang Ibu Bapak Ibu luangkan menjadi amal ibadah dan apa yang sudah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita di dalam kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan tadi sebagai penutup kegiatan kita pada siang menjelang sore ini, kami dari CGP, Ibu Liza dan saya sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang sudah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.